Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 11. Untuk pembahasan soal nomor yang lain silakan dicek di playlist. Ya dek ya, linknya muncul di bagian akhir dari video kita kali ini. Tabel berikut menunjukkan kecepatan 4 merek printer. Ada RoboPrint, Folderprint, Bitech Plus, dan EL Pro. Printer manakah yang mencetak paling cepat? Nah, coba ini kita beri nomor saja ya supaya enak. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada 4 buah printer yang mereknya itu berbeda-beda. Ya, tugas kita adalah mencari printer manakah yang mencetak paling cepat. Ya, berarti kita cari saja kecepatan masing-masing printer. Ya, kalau di fisika yang namanya kecepatan itu simbolnya V. Ya, sebagai contoh untuk printer merek RoboPrint, berarti di sini V1. Nah, kalau di fisika, rumus untuk menghitung kecepatan, ya kalau di fisika itu kan berarti kecepatan gerak sebuah benda. Nah, rumusnya ya jarak tempuh dibagi dengan waktu. Nah, sekarang kita berbicara tentang kecepatan printer dalam mencetak. Nah, maka nanti rumus yang digunakan adalah banyaknya lembaran yang tercetak dibagi dengan waktu yang dibutuhkan. Sebagai contoh, ya, printer merek RoboPrint mampu mencetak 2 lembar. Berarti banyaknya lembaran yang tercetak sama dengan 2 lembar. Waktu yang dibutuhkan ini 1 detik. Ya, mencetak 2 lembar per detik. Ini maksudnya mencetak 2 lembar per 1 detik. Nah, tinggal kita masukkan sini. 2 lembar per 1 detik ya sama dengan 2 lembar per detik. Ya, gampang ya. Sekarang baris yang kedua. Nah, ini printer yang kedua ya, baris yang kedua. Mereknya Folderprint, mencetak 1 lembar setiap 2 detik. Nah, berarti V2 sama dengan 1 lembar, waktu yang dibutuhkan 2 detik. Nah, 1 dibagi 2 itu kan sama dengan setengah, ya 1/2. Kalau dijadikan bilangan desimal ya sama dengan 0,5. Satuannya di sini lembar per detik ya. Kita jadikan desimal supaya nanti kita mudah dalam membandingkan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke printer yang ketiga. Mereknya Bitech Plus ya, berarti V3 mencetak 160 lembar dalam waktu 2 menit. Ini hati-hati satuannya menit ya. Berarti V3 sama dengan 160 lembar dibagi dengan 120 detik ya. Jadi kalau 1 menit itu kan sama dengan 60 detik. Nah, kalau 2 menit ya tinggal dikali 2 ya. 60 kali 2 sama dengan 120 detik. Nah, dimasukkan sini ya. 160 lembar per 120 detik. Nah, ini kalau kita sederhanakan berarti atas dan bawah mula-mula nolnya kita coret dulu. Ya. Atas dicoret 1, bawah dicoret 1. 16/12 berarti atas dan bawah enaknya dibagi 4 ya. 16 dibagi 4 ya sama dengan 4, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, 4/3 itu kan sama dengan berapa? 1/3. Ya, kalau kita jadikan pecahan campuran itu kan 1/3. Atau kalau kita jadikan bilangan desimal ya berarti 1,33333 dan seterusnya. Ya. Atau kalau kita bulatkan ya 1,3, satuannya di sini lembar per detik. Oke, kita lanjutkan ke printer yang keempat ya, yang terakhir. Mereknya EL Pro. Berarti V4 sama dengan 100 lembar per menit. Ya, berarti 100 lembar. Ini juga harus hati-hati. Di sini satuannya menit ya, 100 lembar per 1 menit. Berarti 100 lembar dibagi 60 detik. Ya, kita sederhanakan lagi. Nolnya dicoret atas dan bawah ya. 10 dibagi 6 ya, 10/6 berarti atas dan bawah kita bagi dengan 2 ya. 10 dicoret diganti 5, 6 dicoret diganti 3 ya kan. 10/2 5, 6/2 sama dengan 3. Nah, 5/3 kalau kita jadikan pecahan campuran ya dek ya, itu kan sama dengan 1/2/3. Nah, kalau dijadikan bilangan desimal ya jadinya 1,66667 kan begitu. Jadi nanti kalau kita bulatkan ya satu angka di belakang koma ya menjadi 1,7 lembar per detik. Nah, sekarang tinggal dibandingkan ya. Jadi tugas kita di sini adalah mencari printer mana yang mencetak paling cepat, tinggal dibandingkan mana yang paling besar, itu yang menang
ya. 2, 0,5, 1,3, 1,7. Berarti yang menang di sini kan 2. Ini yang paling besar ya jika dibandingkan dengan ketiga printer yang lain. V1 ini miliknya printer merek RoboPrint. Ya, berarti untuk soal nomor 11 jawabannya adalah yang A. Printer manakah yang mencetak paling cepat? Jawabannya adalah yang mereknya RoboPrint. Ya, mencetak 2 lembar per detik. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal nomor 11. Ya, jika ada pertanyaan, ada kesulitan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.